Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ini kita akan belajar ya mengenai antibiotik sulfonamida. Nah, langsung saja. Jadi untuk sulfonamida ini merupakan antibiotik yang sifatnya bakteriostatik ya. Harusnya kalian sudah pernah belajar ya di awal di pertemuan di pengantar farmakologi dengan Bu Risa apa itu antibiotik yang bersifat bakteriostatik ya. Jadi sifatnya dia hanya menghambat pertumbuhan saja tapi tidak membunuh bakterinya seperti itu. Selanjutnya untuk sulfonamida ini merupakan analog PABA ya. Jadi apa sih PABA itu nanti kita akan lihat di belakang. Ini terkait dengan mekanisme kerjanya ya dari antibiotik sulfonamida ini. Selanjutnya antibiotik sulfonamida ini spektrumnya luas. Artinya apa? Dia bisa bekerja pada bakteri yang gram negatif maupun gram positif. Jadi spektrumnya luas. Selain itu, uniknya dari antibiotik sulfonamida ini, dia juga bisa bekerja ampuh gitu ya terhadap protozoa seperti Toxoplasma gondii ya. Jadi Toxoplasma ini salah satu parasit ya yang hidup ya, yang nanti menyerang manusianya itu melalui perantara kucing ya. Jadi kalau misalnya bagi yang penyuka kucing gitu ya, di sini mungkin nanti kita pelajarin lebih lanjut ya setelah UTS di materi anti parasit gitu ya. Jadi ini Toxoplasma gondii sama ada Plasmodium di sini, di mana Plasmodium ini merupakan parasit yang menginfeksi seseorang sehingga nanti bisa menimbulkan penyakit yang kita sebut dengan malaria ya. Dan untuk protozoa ini, anti protozoa nanti kita akan belajar lebih lanjut di pertemuan setelah UTS. Nah, selanjutnya sulfonamida ini kalau kita golongkan nih, klasifikasikan berdasarkan durasi kerjanya, kita bagi menjadi kerja singkat, sedang, sama panjang. Ya, jadi ada kerjanya singkat, terus ada kerja yang sedang, sama ada kerjanya panjang. Nah, ini nanti tentunya akan berpengaruh pada frekuensi konsumsi dari obat ini, seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada juga sulfonamida yang tidak diabsorpsi ya. Nah, kenapa Bu diminum tapi kok tidak diabsorpsi? Nah, ini adalah sulfonamida yang kerjanya hanya lokal di saluran cerna. Jadi dia tetap diminum, tapi dia tidak diabsorpsi di saluran cerna karena dia kerjanya secara lokal di saluran cerna. Jadi untuk mengobati infeksi-infeksi pada saluran pencernaan. Nah, ini obatnya ada sulfasalazin, sulfacetamid, sulfanilamid, dan sulfaguanidin. Biasanya ini obat-obat yang bekerja di saluran pencernaan atau lokal nih. Kalau sulfacetamid ini juga salah satu obat tetes mata, jadi dia lokal kerjanya di mata seperti itu ya untuk mengobati infeksi pada mata. Nah, selanjutnya untuk mekanisme kerjanya nih yang tadi saya katakan PABA ya. Nah, jadi sulfonamida ini merupakan analog dari PABA. Nah, apa sih PABA itu? Nah, PABA itu merupakan prekursor nih, prekursor yang penting ya. Jadi kayak bahan baku ya, bahan baku yang penting dalam sintesis asam folat ya. Asam folat seperti yang kita semua ketahui, asam folat ini penting ya, penting sekali untuk membentuk asam nukleat ya, penyusun dari DNA. Nah, ini sangat dibutuhkan apalagi terutama pada ibu hamil ya. Jadi asam folat ini selain pada ibu hamil ya, nggak cuma ibu hamil yang butuh asam folat ya, kita juga secara umum baik laki-laki maupun perempuan itu butuh asam folat karena asam folat ini penyusun materi genetik kita yaitu asam nukleat. Nah, sulfonamid ini nanti dia bisa masuk ya ke dalam reaksi dan dia menggantikan PABA ini. Nah, jadi nanti PABA ini kan tadi ya bahan baku sintesis asam folat. Nah, jadi dia sebenarnya kan ingin menghambatnya itu sintesis asam folat pada bakteri sehingga kalau misalnya tidak ada asam folat, tidak ada materi genetiknya sehingga nanti bakterinya itu bisa terhambat pertumbuhannya. Jadi replikasi bakterinya itu bisa terhambat. Itu yang diinginkan oleh sulfonamida ini. Jadi nanti dia akan berkompetisi nih sama enzim ya, enzim yang kita sebut dengan enzim dihidropteroat sintase ya, sehingga nanti dia bisa membentuk analog asam folat yang tidak berfungsi gitu ya. Jadi nanti si asam folat ini tidak bisa dihasilkan atau misalnya dihasilkan tapi dia tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Nah, jadi ini kita lihat ya jalur sintesisnya lebih lanjut ya. Jadi PABA itu merupakan asam para aminobenzoat ya. Jadi atau bahasa Inggrisnya itu para aminobenzoic acid ya. Jadi PABA itu nanti dia akan disintesis oleh enzim ini dihidropteroat sintase ya menjadi asam dihidropteroat ya. Nah, jadi selanjutnya nanti akan disintesis lebih lanjut menjadi asam dihidrofolat
dan nanti akan menjadi asam folat seperti itu. Nah, dari rangkaian reaksi ini sehingga nanti membentuk asam folat, sulfonamida itu bekerja di sini. Jadi dia merupakan analog dari PABA. Jadi nanti dia berkompetisi sama PABA karena untuk menghasilkan asam dihidrokteroat ini, PABA itu nanti akan bersama dengan ini dihidrokteroat difosfat ini ya, terus dengan bantuan enzim dari dihidrokteroat sintase nanti dia akan membentuk asam dihidrokteroat. Nah, sama sulfonamida ini nanti enzimnya itu akan dihambat atau nanti sulfonamida ini mirip sekali strukturnya ya, sangat mirip strukturnya dengan PABA. Makanya dia disebut dengan analog PABA ya. Jadi nanti ada dua cara nih sulfonamida menghambat. Yang pertama, dia akan menggantikan PABA. Jadi nanti yang bereaksi adalah dihidrokteroat difosfat sama sulfonamida. Ya, nanti disintesis oleh enzim ini, tapi nanti akan menghasilkan asam folatnya itu tetap dihasilkan, tapi tidak berfungsi dengan baik. Karena tadi bukan PABA, tapi sulfonamida. Dan yang kedua, nanti dia juga bisa menghambat enzim dihidrokteroat sintase. Jadi seperti itu untuk mekanisme kerja dari sulfonamida. Ya, jadi diharapkan pada bakteri ini nanti tidak terbentuk asam folatnya, sehingga nanti materi genetiknya tidak terbentuk, DNA tidak terbentuk, jadi replikasinya bisa dihambat. Seperti itu mekanisme kerja dari sulfonamida. Ya. Nah, jadi kalau untuk sulfonamida ini kita sebut dengan analog PABA, dan ada juga di sini analog folat ya, itu merupakan obatnya adalah trimetoprim, sama ada juga ini pirimetamin. Nah, ini pirimetamin untuk antiparasit ya, untuk protozoa. Nah, untuk trimetoprim ini analog folat ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di pasaran itu salah satu contoh obat dari sulfonamida ini adalah sulfamethoxazole. Nah, sulfamethoxazole ini jarang sekali bentuknya tunggal di pasaran, pasti dikombinasi dengan trimetoprim yang kita kenal dengan sebutan cotrimoxazole ya. Jadi itu merupakan antibiotik yang isinya itu kombinasi ya, nanti kita lihat di belakang ya. Jadi isinya itu ada sulfamethoxazole-nya sama ada trimetoprimnya. Kenapa nih mereka dikombinasi? Karena ini kerjanya kuat ya. Jadi yang satunya analog PABA, yang satunya langsung menganalog di folatnya. Jadi kalau sulfonamid itu di atas kerjanya ya, di atas. Nah, di sini nanti kalau misalnya untuk trimetoprim kerjanya itu di bawah. Jadi kalau misalnya mereka dikombinasikan itu nanti akan menghasilkan efek yang jauh lebih kuat. Jadi mereka ini saling melengkapi gitu ya di satu jalur metabolisme seperti itu. Nah, ini ya kita lihat lagi. Jadi ini tadi dari PABA ya, asam para aminobenzoat ya. Jadi nanti sulfonamid bisa berkompetisi sehingga nanti dihasilkan DNA yang tidak berfungsi dengan baik seperti itu. Jadi di sini biasanya dikombinasikan antara sulfonamid sama trimetoprim seperti itu. Tapi nggak semuanya juga ya. Maksudnya itu salah satu persediaan yang mengkombinasikan. Tapi ada juga yang sulfonamid memang sendirian seperti itu. Nah, selanjutnya untuk resistensi ya, kalian juga sudah belajar harusnya di pengantar farmakologi dengan Bu Risa. Kalau misalnya untuk resistensi ini bisa terjadi ya pada penggunaan antibiotik. Nah, untuk sulfonamida bagaimana sih sampai bisa timbul resistensi? Nah, resistensi pada sulfonamida itu bisa timbul yang pertama karena perubahan struktur ya. Jadi tadi kan membutuhkan enzim dihidrokteroat sintase kan. Jadi nanti dia akan menghambat enzim itu ya kan, salah satu mekanisme kerjanya. Nah, sulfonamida ini tidak bisa lagi bekerja karena enzim dihidrokteroat sintasenya itu mengalami perubahan struktur seperti itu. Jadi dia tidak bisa bekerja lagi sehingga nanti obatnya walaupun diminum tetap nggak mempan gitu ya. Itu yang disebut dengan pola resistensi. Nah, selanjutnya permeabilitas membran bakteri ini terhadap sulfonamid ini jadi ini ya, jadi hilang gitu. Artinya apa? Obat ini nggak bisa masuk ke dalam bakteri itu. Jadi kalau misalnya obatnya nggak bisa masuk, ya nggak akan bisa bekerja. Jadi makanya walaupun diminum juga malah tidak bisa menghambat bakterinya. Seperti itu karena tadi obatnya ini sulfonamidnya itu tidak bisa masuk ke dalam sel bakterinya. Seperti itu ya. Jadi ada dua dugaan mekanisme resistensi dari sulfonamida ini ya. Yang pertama ada perubahan enzim dari dihidrokteroat sintasenya, dan yang kedua itu hilangnya permeabilitas pada membrannya seperti itu. Nah, untuk farmakokinetiknya sekarang kita bisa lihat ya. Jadi farmakokinetik juga seharusnya sudah disinggung di pertemuan awal farmakologi ya. Jadi ada 4 parameter di sini, untuk ada 4 fase ya dalam farmakokinetik, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan selanjutnya yang paling terakhir adalah ekskresi ya.
Untuk absorpsinya sendiri, sebenarnya kalau kan tadi ada ya sulfonamida, ada yang diserap di saluran cerna, ada juga yang tidak diserap di saluran cerna ya. Tapi kalau misalnya yang diserap di saluran cerna, dia tuh diserap secara cepat ya. Jadi diserap, diabsorpsi secara cepat di saluran cerna dan onsetnya itu sekitar 2 sampai 6 jam ya. Jadi kadar maksimumnya itu tercapai dalam 2 sampai 6 jam. Dan untuk distribusinya di sini ikatan proteinnya bervariasi ya, tergantung dari obatnya. Dan dia bisa terdistribusi ya sampai ke CSF ya, cerebrospinal ya, jadi cairan di otak, terus pleura ya, jadi di paru-paru, peritoneal ini di abdomen ya atau di perut, terus cairan sinovial ya di persendian sama di mata. Makanya dia salah satu obatnya di sini nanti untuk infeksi mata. Nah, untuk metabolismenya sendiri dari sulfonamida ini di metabolisme di hati ya, menggunakan enzim-enzim yang ada di hati. Dan selanjutnya ekskresi utamanya dia itu di ginjal dalam bentuk yang tidak berubah. Artinya apa? Dia masih dalam bentuk aktifnya. Nah, makanya kenapa sulfonamida ini juga salah satunya bisa digunakan sebagai infeksi saluran kemih ya, karena dia masih dalam bentuk aktifnya sehingga nanti dia bisa mengobati infeksi-infeksi yang ada di dalam saluran kemih. Karena kan umumnya biasanya metabolisme obat ya, umumnya ya, saya katakan umumnya karena tidak semua ya. Umumnya obat itu setelah mengalami proses metabolisme, dia akan berubah menjadi bentuk yang tidak aktif, seperti itu. Nah, tapi untuk sulfonamida ini, dia walaupun sudah di metabolisme, dia itu tidak berubah bentuknya, sehingga dia masih aktif, sehingga dia bisa menangani atau mengobati infeksi-infeksi yang berada di saluran kemih seperti itu ya. Jadi salah satu nanti indikasinya untuk sulfonamida ini indikasinya adalah untuk ISK. Nah, untuk waktu paruhnya sendiri kan tadi kita lihat di awal ya ada 3 pembagian, ada kerja singkat, kerja sedang dan kerja panjang. Untuk yang singkat ini dia waktu paruhnya kurang dari 8 jam. Kalau yang sedang itu 8 sampai 16 jam, kalau yang panjang itu bisa 16 hingga 60 jam. Nah, kalian juga perlu ketahui ya, dan nanti mungkin kalian akan pelajaran lebih detail lagi di mata kuliah farmakokinetik di semester 7, kalau misalnya waktu paruh ini juga sangat erat kaitannya dengan ginjal ya, karena organ utama ya, bukan satu-satunya ya, salah satu organ yang berperan dalam fungsi ekskresi adalah ginjal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah di ginjalnya, waktu paruh obat ini bisa berubah seperti itu. Makanya di sini ada rentang ya, ada rentang bukan satu waktu gitu. Misalnya ekskresi obat ini waktu paruhnya 2 jam gitu, enggak. Jadi ada rentang dari waktu paruhnya itu karena bervariasi di tiap individu tergantung dari kondisi fungsi ginjalnya. Nah, untuk selanjutnya ini ya, tadi untuk indikasinya, kalau untuk secara topikal, di sini ada obat sulfacetamid ya, yang biasanya digunakan untuk infeksi mata. Selanjutnya ada sulfadiazin ya di sini. Ini untuk sediaannya ya, contoh sediaannya ada tetes mata, obat tetes mata sulfacetamid, dan ada salep sulfadiazin perak yang biasanya digunakan untuk luka bakar. Itu untuk yang topikal. Selanjutnya, untuk yang di saluran cerna bisa untuk mengobati kolitis ulceratif ya atau radang pada saluran pencernaan. Terus ada untuk inflamasi gastrointestinal atau pencernaan yang lainnya dan juga untuk persiapan operasi. Nah, jadi karena kan kalau misalnya biasanya orang kalau misalnya mau dioperasi atau masuk ke kamar bedah gitu ya, itu kan harus diberikan antibiotik dulu untuk pencegahan ya, karena kan bakalan bakalan dibuka gitu ya jaringannya. Nah, takutnya banyak ada bakteri-bakteri yang masuk dari luar seperti itu dan bisa memperparah kondisi pasien. Makanya biasanya untuk persiapan operasi, pasien diberikan terlebih dahulu antibiotik. Salah satu antibiotik yang biasa digunakan pada pasien sebelum operasi itu adalah dari golongan sulfonamida. Nah, ini ya, sulfasalazin ini untuk mengobati yang kolitis ulceratif ya, jadi radang pada saluran cerna seperti itu. Selanjutnya, di sini yang tadi saya katakan ya, dia juga bisa digunakan untuk infeksi saluran kemih. Nah, ini dia sediaan yang cotrimoxazole. Ini isinya merupakan kombinasi antara sulfametoxazole dan trimetoprim yang saya katakan tadi ya. Jadi ini ada sulfonamidnya yaitu sulfametoxazole dan ada trimetoprim yang tadi analog folat. Jadi ini kombinasi membentuk suatu obat yang namanya cotrimoxazole ya. Jadi kalian jangan heran. Seperti itu kalau menemukan sediaan, oh ini kombinasi perannya apa? Yang satu adalah analog PABA, yang satu adalah analog folat, di mana kerjanya itu saling menguatkan gitu ya.
Nah, selain untuk ISK, dia juga bisa mengobati untuk prostatitis ya pada pria, dan selanjutnya bisa untuk bronkitis, untuk meningitis ya. Bronkitis itu berarti peradangan pada bronkus, dan meningitis pada selaput otak seperti itu. Nah, jadi sulfonamida ini bisa digunakan untuk bermacam-macam ya. Seperti itu. Jadi bisa dari mata, untuk ke paru-paru, terus bisa ke selaput otak, karena kan tadi ya kita lihat dari farmakokinetiknya, distribusinya bisa ke cairan otak, makanya dia bisa mengobati meningitis. Dan dia diekspresikan dalam bentuk yang tidak berubah ya, masih dalam bentuk aktif, sehingga dia bisa mengobati untuk saluran kemih ya. Jadi bisa juga digunakan untuk ISK di sini ya. Nah, tapi ini jadi salah satu lini pertama untuk sulfonamida ini merupakan cotrimoxazole. Jadi cotrimoxazole ini salah satu lini pertama. Artinya apa? Yang kita sebut lini pertama. Jadi kalau misalnya ada pasien ISK nih, nah jadi nanti biasanya salah satu pilihan pertama dokter itu biasanya adalah cotrimoxazole. Nah, tapi ini harus menjadi perhatian pada ibu hamil. Nah, kenapa? Karena pada awalnya tadi kita lihat ya, sulfonamida ini bekerja pada jalur sintesis asam folat ya, dan tahu sendiri ya kalau misalnya ibu hamil itu sangat butuh asam folat gitu ya. Bahkan banyak yang ibu hamil kan yang mengalami defisiensi atau kekurangan asam folat. Nah, jadi kalau misalnya mengonsumsi sulfonamida ini ya ditakutkan nanti asam folatnya bisa berkurang atau bahkan tadi ya tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu sangat berbahaya buat janinnya. Makanya untuk sulfonamida ini disarankan untuk tidak digunakan pada ibu hamil ya, ataupun kalau misalnya mau digunakan itu digunakan dengan penuh perhatian ya, tapi sebaiknya untuk mempertimbangkan risikonya ya, jadi tidak digunakan pada ibu hamil seperti itu. Nah, ini tadi ya yang kita bahas kombinasi dari cotrimoxazole. Di sini ada sulfamethoxazole dan ada trimetoprim ya, di mana ini merupakan terapi lini pertama pada ISK ya. Ada ISK di sini, ada bronkitis, meningitis, dan ada travelers diare. Nah, ini menarik nih, dari namanya aja travelers diare pada traveler gitu. Jadi pada orang yang melakukan perjalanan gitu ya. Jadi biasanya bisa menggunakan antibiotik sulfonamid. Nah, ini nanti kita bisa lebih lanjut bahas di parasit ya untuk materi setelah UTS seperti itu ya. Jadi untuk cotrimoxazole ini merupakan lini pertama ya. Jadi yang biasanya digunakan pada ISK, terus bisa digunakan pada pasien bronkitis, meningitis, dan juga travelers diare seperti itu. Dan kombinasi yang kedua itu ada sulfadoxin dan pirimetamin ya, di mana untuk kombinasi ini biasanya ya ini ya tadi kita sebut di awal, kalau misalnya sulfonamid ini bisa untuk mengatasi yang toksoplasma ya, toksoplasmosis ya. Jadi penyakit parasit yang biasanya menginfeksi pada penggemar-penggemar ini ya, penyuka-penyuka binatang terutama untuk yang kucing, karena salah satu hospesnya itu adalah kucing seperti itu. Nanti kita akan pelajarin setelah UTS. Dan ini juga ada untuk malaria. Jadi sulfadoxin di sini ya, jadi digunakannya tidak sendirian ya, biasanya dikombinasi dengan pirimetamin ya, di mana sulfadoxin ini merupakan salah satu antibiotik golongan sulfonamida. Nah, di sini indikasinya untuk malaria dan untuk toksoplasmosis seperti itu. Nah, selanjutnya efek sampingnya apa saja nih? Yang pertama, dia bisa menyebabkan gangguan pada gastrointestinal. Terus yang kedua bisa mengakibatkan fotosensitivitas. Nah, ini ya yang juga perlu kita pahami ya. Jadi untuk kejadian fotosensitivitas itu artinya apa sih? Foto itu kan cahaya ya, bukan foto ini ya. Tapi foto itu cahaya dan sensitivitas itu sensitif. Artinya pasien yang menggunakan sulfonamida ini lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi disarankan kalau misalnya mau keluar rumah itu pakai pakaian yang menutupi tubuh ya. Jadi lengan panjang, pakai celana panjang, kalau bisa pakai topi atau pakai ini ya untuk menutupi kepalanya seperti itu, karena memang pasien yang mengonsumsi sulfonamida ini efek sampingnya salah satunya adalah fotosensitivitas ya. Jadi lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau misalnya terkena cahaya matahari yang intens gitu ya, bisa menyebabkan merah-merah gitu ya, ruam gitu pada kulit pasiennya. Makanya nanti salah satu konselingnya tuh pada saat pemberian informasi obat bisa disarankan kepada pasiennya untuk menggunakan pakaian yang tertutup seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sulfonamida sendiri ini juga bisa mengakibatkan neurotoksik ya. Artinya apa? Neuro itu saraf ya, dan toksik. Jadi toksik itu apa ya? Kayak bersifat
toksik atau merusak saraf gitu ya. Jadi ini juga efek samping kalau misalnya digunakan pada dosis yang tidak tepat ya, dan digunakan terus-menerus ya, bisa mengakibatkan neurotoksik seperti itu. Nah, ini dia salah satu juga efek samping dari sulfonamida yang perlu kita pahami ya, adalah Stevens-Johnson syndrome ya. Jadi apa sih Stevens-Johnson syndrome itu? Nah, jadi Stevens-Johnson syndrome itu ini saya masukkan gambar yang tidak terlalu ini ya, mungkin kalian bisa Google sendiri ya, bisa mencari sendiri gimana sih pasien-pasien Stevens-Johnson syndrome itu. Nah, jadi sebenarnya Stevens-Johnson syndrome itu merupakan salah satu contoh dari reaksi hipersensitivitas ya, tapi bukan hipersensitivitas yang biasanya ada kan, nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah imunologi ya. Jadi ada 4 tipe hipersensitivitas ya. Nah, tapi untuk Stevens-Johnson syndrome ini salah satu gitu ya. Jadi dia merupakan mirip seperti reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi ya terhadap suatu obat gitu ya. Nah, jadi untuk Stevens-Johnson syndrome ini dia tuh menyebabkan ruam yang nyeri banget dan melepuh seperti melepuh ya pada kulit dan membran mukosa. Membran mukosa itu artinya apa sih? Yang kayak misalnya di dalam mulut ya. Jadi bahkan di dalam mulutnya pun itu kan ini membran mukosa ya. Nah, itu juga terjadi ruam gitu ya. Jadi benar-benar seluruh tubuh pada pasien Stevens-Johnson syndrome ini. Nah, biasanya itu diakibatkan karena 80% ya, 80 sampai 90% penyebab dari Stevens-Johnson syndrome ini karena penggunaan obat-obatan. Nah, apa aja sih obat yang bisa mengakibatkan Stevens-Johnson syndrome ini? Ya, salah satunya adalah sulfonamida ya. Ada juga obat-obat yang lainnya seperti NSAID ya. NSAID terutama yang meloxicam, piroxicam yang biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan nyeri sendi itu ya. Jadi piroxicam, meloxicam itu juga tinggi kejadiannya untuk mengakibatkan sulfonamida, maaf, menyebabkan Stevens-Johnson syndrome ya. Jadi ini perlu untuk diwaspadai. Nah, tapi untuk kejadian Stevens-Johnson syndrome ini juga bukan kejadian yang umum ya, tapi memang langka terjadi gitu ya. Jadi nggak pasti. Nah, tapi ini mungkin bisa diingatkan ya. Jadi biasanya untuk Stevens-Johnson syndrome ini sifatnya genetik gitu ya, turunan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada riwayat alergi nih, ini harus sangat hati-hati ya, karena ini dia ya, sulfonamida ini bisa menyebabkan Stevens-Johnson syndrome karena pernah ya kejadian, bukan saya maksudnya yang melihat langsung kejadiannya, tapi memang diceritakan oleh teman ya. Jadi ada waktu itu sedang praktek kerja gitu ya, praktek kerja, dan didapatkan di rumah sakit itu pasiennya masuk dengan gejala awal tuh nyeri lambung ya, nyeri lambung. Terus setelah itu pasiennya diberikan salah satunya adalah obat bukan sulfonamida ya, tapi NSAID ya. Nah, NSAID tadi antiinflamasi itu diberikan dan ternyata muncul reaksi Stevens-Johnson syndrome pada pasiennya, dan memang langsung kelihatan ya dalam rentang waktu gitu ya. Jadi cepat gitu ya prosesnya. Jadi memang langsung muncul kulitnya tuh melepuh gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar seluruh badan itu melepuh seperti itu. Jadi memang Stevens-Johnson syndrome ini juga nyata adanya gitu ya. Walaupun memang kejadiannya sangat langka, tapi ada gitu untuk kejadian Stevens-Johnson syndrome ini gitu ya. Jadi ini perlu diwaspadai ya, untuk terutama untuk pasien-pasien dengan memang riwayat keluarga memang punya alergi ya atau hipersensitivitas. Makanya salah satu upaya pencegahan alergi itu untuk obat-obatan yang biasanya menyebabkan alergi itu dengan melakukan skin test ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di rumah sakit ya, misalnya ada kerabat atau teman atau ya siapa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit dan diberikan antibiotik ya, dan memang pasiennya punya riwayat alergi, bahkan biasanya nggak cuma pasien yang punya riwayat alergi ya saya kira, tapi rata-rata memang diberikan skin test ya. Jadi skin test itu diberikan sedikit dari antibiotiknya itu secara intradermal gitu. Jadi di bawah kulitnya itu dimasukkan obatnya, dan itu memang sangat nyeri ya, dan itu untuk menguji apakah pasien itu alergi terhadap obat tersebut atau tidak. Ya, jadi sebelum disuntikan, sebelum diberikan kepada pasien itu diuji terlebih dahulu ya dengan melakukan skin test ya, untuk memastikan oh iya pasien ini aman untuk menerima antibiotik ini karena memang tidak ada reaksi alergi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk perhatiannya ya, jadi dalam mengonsumsi sulfonamida ini, tadi karena dia juga bisa mengakibatkan iritasi pada saluran pencernaan, jadi sebaiknya mengonsumsi banyak air putih saat mengonsumsi obat ini. Selanjutnya,
ini juga bisa mengakibatkan gangguan hematopoietik. Hematopoietik itu apa? Jadi proses pembentukan sel darah ya. Jadi kalau misalnya mengonsumsi obat ini harus hati-hati ya karena bisa mengakibatkan gangguan pada pembentukan sel darah karena tadi ya dia bisa menghambat pembentukan asam folat gitu ya, di mana juga salah satu asam folat itu kan salah satu suplemen yang dibutuhkan ya, salah satu suplemen yang dibutuhkan untuk mensintesis sel darah merah gitu ya utamanya gitu. Jadi kalau misalnya mengonsumsi ini dalam jangka panjang bisa mengakibatkan gangguan hematopoietik ya. Jadi untuk pasien-pasien dengan riwayat anemia dan sebagainya itu juga perlu perhatian dalam mengonsumsi sulfonamida. Selanjutnya, ini juga kontraindikasi ya, atau tidak disarankan penggunaannya untuk ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Karena tadi ya, dia bekerja pada jalur sintesis asam folat, di mana asam folat itu sangat amat dibutuhkan untuk tubuh ya. Nah, untuk ibu hamilnya sendiri, untuk perkembangan otak dari janinnya ya, dan untuk ibu menyusui ya, karena dia juga bisa nanti masuk ke dalam air susu ibunya, nanti bisa masuk ke dalam bayinya, dan itu sangat tidak diharapkan, seperti itu. Nah, sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat ya